Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, saudara, membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang mewah. Basuki bahkan sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri di IKN kecil. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang mewah. Basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta dibanding di IKN. Basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya. Udah jadi, Pak. Oh, udah. Tinggal ditempatin ya, Pak. Kemarin katanya terlalu mewah, Pak, rumah menteri, Pak. Itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh iya. Tapi mungkin dalamnya gitu, Pak, kayak terlalu mewah. Fasilitasnya, Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar nggak? Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Perbandingan luasannya berapa? lebih kecil, Pak. Istri saya ke sana mau ngeliatnya nggak ada tempat jemur, gitu kan. Dapurnya siapa? Kalau buat saya tadi lebih kecil dari karena saya nempatin, kan? Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, oh ini kok kecil. Maksudnya bisa dilebar, bisa dibesarkan. Tapi dengan konsep compact city itu sesuai dengan Presiden. Basuki juga sempat menyinggung reaksi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang kaget rumah menteri IKN kecil. Basuki menegaskan konsep pembangunan IKN bertema Compact City. Bukan. Satu unit kan pasti nggak nyambung. Tapi kalau satu tower mungkin bisa. Pembangunan rumah menteri di ibu kota Nusantara masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada Juli 2024. Kami kutip dari Kompas.com, Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menyebut pembangunan sudah mencapai 83%. Ada 36 unit rumah menteri di ibu kota Nusantara. Anggaran untuk 36 rumah adalah 509,1 miliar rupiah. Satu unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area privat keluarga. Basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni CCTV, penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan Wi-Fi, dan dilengkapi dengan mebel lengkap. Jika melihat luas dan segala fasilitas rumah menteri, masuk kategori mewah. Lalu, apakah efektif mendukung kinerja pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Nah, jika dilihat dari data luas bangunan dan fasilitas rumah dinas menteri di IKN, ini nampaknya bisa tergolong kategori mewah. Lalu, apakah efektif untuk mendukung kinerja pemerintahan? Kita bahas malam hari ini bersama Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Pak Rian, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Pak Rian, ini tadi kita sudah lihat bersama ya di paket berita sebelumnya, luas tanah sekitar 1.000 meter, bangunannya kurang lebih 580 meter. Ada 3 lantai termasuk basement. Nah, kalau dilihat-lihat ini sebenarnya spesifikasinya golongan apa nih? Mewah, sangat mewah, atau biasa aja? Jadi kalau kita hitung, tadi berapa? 14 miliar per rumah ya? Iya, kalau dihitung-hitung, satu unit. Dibagi 500 meter itu kira-kira 28 juta per meter persegi ya. Kalau secara rata itu belum sangat mewah sih. Jadi mungkin rumah mewah iya, tapi tidak ekstra ya. Karena begini, yang penting kalau bagi kita, bagi publik ya, yang kita lihat adalah apakah barangnya itu berisi barang impor mewah apa tidak. Jadi misalnya apabila dia menggunakan marmer dalam negeri, oke. Tetapi ketika diisi dengan misalnya kursi-kursi dari Italia, nah itu baru mewah itu. Makanya saya kira yang perlu diperdengarkan oleh teman-teman Bapak Ibu yang nanti membuat rumah ini, tolong supaya meskipun rumahnya itu bagus, katakanlah eksklusif, atau dikatakan Tapi kalau mewah. tadi dihitung itu 28 juta per meternya itu udah tergolong bisa dibilang mewah juga dong. Kalau untuk ukuran kita bandingin di Jakarta.
Itu tadi kan termasuk furniture ya, kalau dipotong furniture kira-kira ya Turun lagi. antara turun lagi kira-kira 28 separuhnya lah 14 juta itu termasuk rumah yang karena gini, di Jakarta tuh antara mewah dengan mewah sekali beda loh ya. Jadi kayak di kelas Pondok Indah itu ya di mewah lah, tetapi kayak di Widra Chandra sama itu. Jadi saya kira sama kelasnya itu. Nah, kalau saya note-nya cuma satu saja, bahwa jangan sampai rumah-rumah Bapak Ibu kita Menteri di IKN itu menggunakan produk impor terutama pada waktu diisi barang-barangnya. Jadi kalau bisa kayunya, kemudian marmernya, kemudian apalagi furniture-nya jangan impor. Itu jadi masalah. Yang hal lain adalah saya kira teman-teman Bapak Ibu yang membangun ini udah tahu ya harga estimasi pembelian ya. Karena BPK sangat sangat punya ukuran mengecek apakah harganya masuk apa tidak. Jadi apabila nanti terjadi kondisi bahwa harganya emang nggak masuk harga estimasi, saya kira Bapak Ibu di pembangunnya saya kira akan ada koreksi nanti. Kalau Oke. menurut hemat saya sih setelah ada rame-rame netizen itu sangat-sangat baik loh ikut mengoreksi. Jadi saya Ya. kira setelah ini meskipun Pak Basuki juga sangat bagus menyatakan itu tidak sangat mewah, tapi saya kira pelaksananya akan mulai menghitung lagi. Betul nggak ini Mengingat nggak juga ya kalau mewah? tadi kan di contohnya furniture-nya jangan impor, kalau bisa lokal, misalnya menggunakan Iya, jepara, kayunya gitu ya. Untuk betul. Nah memajukan memang UMKM juga. Memang yang jadi masalah adalah saya nggak tahu harganya yang itu apa namanya artificial intelligence karena kan dibayangkan itu ada AI di rumah masing-masing rumah. Nah AI ini punya masalah baru karena sky is the limit. Jadi kita harapkan jangan sampai harga AI-nya melambung sehingga yang terjadi adalah pembekakan harganya itu di AI. Nah, kalau di AI itu agak sulit diperiksa karena sekali lagi the sky is the limit. Jadi kalau gitu Oke. kita perlu integritas lah supaya kita betul-betul apa yang Nah, kita bangun itu sesuai dengan harganya gitu. Nah, Pak Rian, bukan hanya ngomongin harga nih malam hari ini, tapi juga efektifnya. Menteri-menteri nanti pindah ke sana, menginap di sana, bermalam di sana, bukan hanya 1-2 hari ya, tapi bisa pulang balik mungkin ya, kalau saya bayangkan ke Jabodetabek dan juga ke IKN. Nah, itu efektif nggak sih dengan tadi ya, ada basement, ada ruang barbecue, sehingga menambah juga nggak untuk kemudian kualitas dari menterinya itu sendiri? Jadi itu jawaban yang relatif ya. Karena begini, bukannya bolak-balik, nanti menteri itu tinggal di sana gitu loh. Hmm, Sehingga sosial aktivitasnya juga di sana juga. Jadi sejak awal nampaknya Bapak Ibu yang menyiapkan perumahan IKN ini membayangkan bahwa yang datang itu bukan cuma datang transit pergi gitu. Sehingga saya kira nanti akan ada audit. Menteri yang bolak-balik pergi itu akan dipotong gajinya barangkali karena mereka harus stay di sana dengan keluarganya. Itu komitmen. Dan saya kira kalau menterinya bolak-balik ke Jabodetabek ya sudahlah, mungkin bahasa kasar nggak usah jadi menteri aja gitu loh. Jadi oke. turis aja gitu loh. Jadi hemat saya, kita melihat rumah itu bukan sebagai rumah rumah apa namanya transit, tapi rumah tinggal. Dan kalau menterinya mau tinggal di situ, berarti ASN-nya mau tinggal di situ. Jadi dengan demikian pertimbangan kita kalau diberikan basement whatsoever itu ya, saya kira itu menjadi kegiatan sosial. Tapi hal yang penting adalah pertanyaan tadi bagus. Pertanyaan ini adalah, apakah ini membantu menteri untuk bekerja dengan baik? Ya, karena begini teman-teman semuanya, saya kira bekerja di Jakarta dengan di daerah yang agak remote di Kalimantan berbeda ya situasinya ya. Mm-mm. Jadi mungkin saya tidak terlalu benar, tapi saya kira ini sedikit insentif lah bagi para menteri. Tetapi yang baku kan rumahnya kan nggak jadi rumah milik menteri kan. Nah ini yang jadi kata kunci penting. Tetapi yang kembali lagi pembangunan ini harus dapat dipertanggungjawabkan sejak apa? Sejak harganya, estimasinya, bahkan sejak pengadaannya itu Mbak. Oh oke. Nah tapi kalau misalnya dengan Pak Luhut sempat bilang, kata Pak Basuki bilang ya, ini lebih kecil dari Widya Chandra. Sebenarnya besar kecilnya ini tergantung apa sih dilihatnya? Sebenarnya 500 meter persegi itu sangat besar juga sih, apalagi 3 lantai. Tapi hemat saya Pak Luhut nggak bisa salahkan. Pak Luhut kan beliau pengusaha juga, rumahnya besar juga gitu kan ya. Hmm. Nah, menurut hemat saya sih 500 meter persegi untuk 3 lantai itu memang nggak cukup besar, tapi cukup efektif untuk berlatih bekerja di dalam compactability. Jadi dalam sebuah kebangunan yang kompak itu. Jadi saya kira Pak Luhut mengatakan itu ya wajar karena beliau itu pengusaha besar juga selain jadi menteri. Oke. Kedua memang saya juga tidak tahu kenapa dibuat, saya kan bukan ikut desain ya, Mm-mm. tapi memang seharusnya desain rumah di IKN itu menurut hemat saya loh ya,
itu justru lebih harusnya eco-friendly. Jadi mungkin halamannya lebih Oke. gede gitu, bukan lebih compact karena ini bukan kota yang sekeras Jakarta gitu. Tapi pertimbangan-pertimbangan seperti ini kan tidak ada didiskusikan di publik ya, begitu Mbak. Oke. Nah, tapi yang juga jadi masalah sampai dengan sekarang nih Pak Rian, bukan hanya tadi besar kecilnya ya, mewah atau tidaknya gitu, tapi juga masalah lahan yang hingga kini juga belum beres. Sementara target rumahnya ini sudah harus jadi di bulan Juli 2024. Apa sih kira-kira masih harus menjadi pekerjaan rumah nih supaya masyarakat yang tinggal di sana, pembebasan lahannya juga mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah di IKN? Oke, jadi kebijakan publik itu beratnya di implementasi. Jadi implementasi itu berat kenapa? Karena seringkali adopsi itu terlambat. Dengan demikian, ada 3 hal yang perlu dikerjakan oleh, oh ya maaf saya sebut 1, 2, 3 nggak berhubungan dengan masalah apa namanya, Nggak apa-apa, pemilu ya. Pak. Heeh. Udah lewat kan. Udah Jadi yang lewat. pertama adalah bagaimana yang namanya kebijakan itu disiapkan untuk dikomunikasikan dengan baik. Kedua, ada proses komunikasi kebijakan, bukan sosialisasi. Nah, bedanya komunikasi itu artinya membuat masyarakat ngerti. Untuk ngerti pesannya harus baik. Nah, yang ketiga adalah respon atau apa namanya itu konsekuensi yang menjadi hal yang menjadi wajar bagi si pemilik tanah sebagainya itu dilakukan. Contohnya, Mhm. apabila lahan itu dimiliki oleh siapa begitu kan ya, perlu ada yang namanya cara yang baik untuk menyelesaikan. Contohnya, Oke. misalnya ya, Mhm. saya mintanya adalah 10, ternyata pemerintah kasihnya cuma 5. Maka ada mekanisme trade off yang itu bisa dilakukan. Misalnya, oke, saya dapat ganti bukan 5 tapi 3, namun saya diganti rumah saya di mana? Nah, ini juga bisa juga. Jadi dengan demikian Oh, oke. perhitungannya jangan kemudian cost to cost saja, harus ada namanya trade off yang lebih cerdas lagi, sehingga harus ada pendekatan seperti, ini saya sebut aja ya karena BUMN ya, harus seperti metode yang jadi slogannya PT Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, begitu. Iya, supaya semuanya happy juga ya, masyarakat di sananya happy, pembangunannya pun terus lancar karena masyarakat, aslinya juga senang gitu ya, Pak Rian ya? Betul Mbak Audrey. Jadi ini Baik. bukan semata-mata masalah ganti uang saja, tapi bagaimana sama-sama yang Mbak Evi sebut gembira. Karena ini kalau bisa IKN jadi pesta kita, jangan jadi pestanya pemerintah pusat, pindah aja semuanya ikut senang gitu. Dan harus cerdas bagaimana memilih cara-cara yang tidak mudah tadi itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik sudah berbagi, informasinya di Sapa Indonesia Malam.